Bismillahi walibni waruhil kudus al-ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Salam sobat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia memberi waktu untuk mendengarkan video dari channel ini, men-share, subscribe dan like terus menerus sehingga berkembang. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, kalau di Indonesia banyak oknum umat yang ketika mendengar Israel dari zaman dahulu dan melakukan hal-hal yang mungkin terjadi di dua negara di sana, maka yang terjadi adalah kesepakatan dan kecepatan untuk memboikot segala produk-produknya dan merek-mereknya Israel. Hal itu sangat didengungkan. Kalau udah berhubungan dengan Israel, itu selalu didengungkan. Boikot, boikot, boikot. Kalau diboikot yang keliru lagi, yang rugi siapa? Berapa juta pegawai atau orang yang bekerja di produk-produk Israel? Hal itu selama ini kurang dipikirkan. Nah, kali ini teman-teman kita lihat sebuah video yang mungkin mengagetkan banyak orang. Ini dia videonya. Serangan ya, bahkan boikot yang dilakukan oleh banyak negara termasuk negara kita, memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Bahkan kemarin heboh ya, boikot korma dari Israel ya, katanya supaya Israel itu bangkrut. Malah Israel itu ketiban berkat besar ya. Di saat banyak negara yang mengutuk supaya Israel miskin, malah Israel itu ketiban ya semacam durian rontoh ya, berkat besar kawan-kawan. Ini ya, Anda tahu Google? Apakah hari ini Anda masih main Google? Ya, kalau saya sih mengaku ya, sudah masih bermain ya sampai hari ini. Dan mungkin menurut saya 90% ya warga Indonesia bermain Google kawan-kawan ya. Ternyata Israel dapat berkat besar dari Google ya. Google teken kontrak 1 miliar dolar Amerika Serikat. Wow. $1 itu 16.000 loh sekarang ini. Ya. Gimana Israel nggak kaya raya coba? Google teken kontrak 1 miliar dolar AS dengan Israel. Ya, bahkan ada sekitar 28 karyawan yang protes dengan kebijakan Google, dipecat sama Google semuanya. Gara-gara mereka protes, kenapa kerjasama dengan Israel? Kenapa teken kontrak dengan Israel? Semua karyawan sekitar 28 orang dipecat oleh Google. Kenapa? Mereka menolak ya kebijakan Google yang bekerja sama teken kontrak dengan Israel 1 miliar dolar. Ya, kalau hitung-hitung ya, kalau di Konoha ini cuman boikotnya McD, tapi ya KFC, tapi waktu saya liburan lebaran kemarin ya, saya pergi ke kota bersama keluarga. Ternyata kawan-kawan, minta maaf ini ya, yang antri di KFC itu Masya Allah, wanita-wanita berjilbab kawan-kawan. Bahkan yang karyawannya saya lihat semua berjilbab. Saya bilang, bukannya ada seruan boikot, kok malah kalian ngantri? Videonya sama saya ada itu, cuman saya tidak ini ya, tidak putar ya, karena memang ya kita jaga privasi lah ya. Saya bilang, kok masa sih ya kalian seruan boikot, kata kalian bahwa kalian itu meminum darah ya orang-orang Palestina segala macam. Malah mereka antri loh, antri itu sampai panjang juga antrinya itu. Pada belanja ini KFC itu di bulan Ramadan, di bulan apa loh itu? Lebaran, di hari Lebaran itu ya, 2 hari setelah Lebaran itu. Pada nongkrong di KFC, pakai jilbab, pakai topi kopi ya. Saya bilang, kalian ini dalam hati kan, bukannya kalian boykot gitu loh, kok malah kalian nongkrong? Bahkan yang penjaga KFC-nya juga ya, yang muslim-muslim itu kawan-kawan. Padahal MUI sudah katakan boykot. Nah, tapi ketika Google dengan terang-terangan teken kontrak 1 miliar dolar AS dengan Israel, bahkan memecat karyawan yang memprotes, saya heran sampai sekarang saya belum dengar pernyataan MUI terkait Google. Saya belum pernah dengar MUI itu teriak, kita boikot Google, ayo kita boikot Google. Nggak ada. Yang dibicarakan cuma boikot KFC. Aduh ya. Tidak sebanding 1 miliar dolar Amerika Serikat itu dengan kalian boikot korma ya, boikot KFC, McD, Aqua lah, macam-macam lah ada saja. Lihat nih, di saat kalian ingin memiskinkan Israel, malah Israel itu ketiban berkat 1 miliar dolar Amerika Serikat dengan Google lagi. Nah, pertanyaan saya, berani nggak MUI
serukan boykot Google. Ayo gentleman dong, ya kan? Harus gentleman, jangan hanya hal-hal receh, hal-hal kecil, ya kan? Baru teriak-teriak Starbucks lah segala macam, teriak-teriak boykot. Ya giliran Google nggak ada yang berani teriak-teriak. Wah, ini seru ya. Kawan-kawan, saya ajak saudara untuk nongkrong ya. Kita bisa kumur-kumur di sini kawan-kawan ya. Dan sebelum kumur-kumur saya mau ucapkan terima kasih dulu ya. Puji Tuhan ya, tadi sore kita ada penambahan berkat 300.000 ya. Terima kasih kawan-kawan. Atap kalau sudah kering bagus supaya nanti tidak dimakan rayap ya. Kalau kering bagus, baru kita bangun rumah ibadah. Kita juga hasil inilah yang akan satu SMP, satu SMA dan kawan-kawan semua, bahkan satu orang juga kita kerjakan ke depan. Kawan-kawan bisa support terus Pavel Hoax ya. Kita selalu tunjukkan beritanya. Ini dimuat oleh Republika ya. Ini ya berita milik ya kaum muslim juga sebenarnya ini ya, Republika ini ya. Google tekan kontrak $1 miliar Amerika Serikat dengan Israel. Wow, fantastik ya. Banyak sekali nih kawan-kawan ya. Pecat karyawan yang protes. Ini republika.co.id ya. Google dilaporkan telah memecat karyawannya yang secara terbuka melakukan protes kerjasama perusahaan dengan Israel. Google dan Israel telah menekan kontrak kerjasama sebesar $1 miliar Amerika Serikat. Dilansir dari Arab News pada Rabu 17 bulan 4 2024, ini kejadiannya baru ya. Beberapa karyawan Google ditangkap ya pada hari Selasa 16 April 2024 karena mengambil bagian dalam aksi duduk selama 10 jam di kantor perusahaan di New York dan California, Amerika Serikat. Ya, protes tersebut yang diselenggarakan oleh anggota gerakan No Teach for Apartheid ya, dimaksudkan sebagai tantangan terhadap keterlibatan raksasa teknologi dengan pemerintah Israel. Ini berpusat pada kontrak ya, komputasi awan senilai $1 miliar AS antara Google, Amazon, dan pemerintah serta militer Israel yang dikenal sebagai Project Nimbus ya. Proyek ini melibatkan pembuatan pengaturan Cold Google yang aman di Israel untuk memfasilitasi analisis data, ya, pelatihan AI dan layanan komputasi lainnya, lapor majalah Times ya. Ini kawan, menurut dokumen yang bocor yang dilaporkan oleh organisasi berita Amerika Intercept ya pada tahun 2022, proyek ini mencakup fitur-fitur canggih seperti deteksi wajah. Wah, ini kawan-kawan yang ya mendeteksi wajah pakai Google ya, jelas-jelas ya. Ini datanya masuk ke Israel ya. Berkemampuan EA dan ya kategorisasi gambar otomatis. Selama aksi duduk tersebut, sebuah video yang disiarkan langsung memperlihatkan seorang petugas keamanan memberitahu para pengunjuk rasa di kantor Google di California bahwa mereka sedang cuti administratif dan memperingatkan mereka agar tidak melakukan pelanggaran. Video di media sosial menunjukkan polisi mengusir 9 pengunjuk rasa dari lokasi tersebut. Tindakan serupa juga terjadi di kantor perusahaan di New York. Ini manusia-manusia tidak tahu diri ya. Kalian sudah kerja ya, dikasih makan ya, banyak protes lagi ya. Sudah enak-enak hidup lu, main protes lagi. Sama dengan di Konoha ya. Kalian tinggal menikmati teknologi canggih dari Israel, tapi kalian sok-sok benci Israel. Itu kan munafik namanya. Tiap hari kalian nikmatin teknologi, tapi kalian maki-maki Israel. Hai manusia-manusia munafik ya. Manusia-manusia munafik, bertobatlah kalian ya. Ini ya, ini pekerja Google tidak ingin kerjasama. Mereka mendorong genosida Israel terhadap warga Palestina di Gaza. Saatnya sekarang untuk bangkit melawan Project Nimbus untuk mendukung pembebasan Palestina dan bergabung dengan seruan untuk mengakhiri pendudukan Israel. Bulan lalu seorang karyawan Google dari grup tersebut menyela pembicaraan oleh kepala perusahaan Israel, menuduh perusahaan tersebut mendukung genosida. Dia kemudian dipecat. Ya, iyalah perusahaan orang, kamu sosok situ ya. Protes ini adalah bagian dari kampanye lama oleh sekelompok organisasi dan orang-orang sebagian besar tidak bekerja di Google. Sejumlah kecil pengunjuk rasa karyawan masuk dan mengganggu beberapa lokasi kami, kata seorang mereka ke sistem Google telah permintaan untuk meninggalkan tempat itu. Penegak hukum dilibatkan untuk menghapusnya. Ya, ini berita sudah dari beberapa hari lalu, tapi sampai sekarang saya belum pernah dengar pernyataan MUI yang memboikot Google ya. Paling yang diboikot ya sekelas McD, KFC, ya barang-barang receh-recehan gitu ya, yang diserukan untuk boikot ya, Starbucks lah, apalagi itu, Aqua lah, macam-macam lah kawan-kawan ya. Tapi ketika Google kerja nyata-nyata loh, Google ini kerjasama $1 miliar
dengan Israel, ya baik dengan tentaranya dan lain sebagainya. Tapi kok nggak ada tanggapan apa-apa darimu, Ini gimana nih kawan-kawan? Apakah ini disebut dengan standar janda atau gimana sih? Ya, oke, kita hadir ya bersama-sama dengan kita Bung Jati Sunda. Sampurasun Bung Jati, apa kabar? Salam waras. Sampurasun, salam waras kembali. Ya, luar biasa. Ya, sehat-sehat selalu nih yang di room sama di chat nih. Iya. Ya, gimana komentarnya ini Bung Jati? Kok tiba-tiba Google ini taken kontrak dengan Israel ya di saat dunia ingin memiskinkan Israel, kok Israel malah makin diberkati nih Bung Jati Sunda? Ya, begini ya. Ada kecerdasan IQ, terus lagi ESI gitu, emotion apa? Jadi pada intinya begini, untuk menguasai satu dunia ini harus komprehensif. Artinya harus memang benar-benar memegang dari berbagai macam kan gitu. Contoh lah, Cina gitu menolak segala sesuatu itu datangnya dari Barat kan. Apapun dari Amerika pasti ditolak oleh negeri Cina. Tetapi memberikan solusinya kan gitu. Seperti aplikasi-aplikasi yang ada di Cina itu kan sangat ketat sekali kan gitu. Kebanyakan itu aplikasi yang ada di lokal. Gimana caranya kan gitu. Jadi kalau kita mau boikot itu harus ada solusi. Nah, beda halnya dengan di Indonesia. Di kita itu diserukan boikot tetapi tidak ada solusi kan gitu. Terus lagi begini, ada beberapa poin yang Bapak pilih tentang agama mayoritas di Indonesia ini. Ada agama secara keyakinan pribadi, ada agama yang memang digiring ke arah politik kan gitu. Nah, agama arah untuk pribadi mayoritas itu saya paham itu sebenarnya mereka itu cuek-cuek saja kan gitu. Tidak respect dengan kejadian-kejadian yang ada di dunia ini gitu. Mereka itu ya asal diri pribadinya terpenuhi dan tercukupi segala keinginan kebutuhan, baik dari sandangnya, baik dari passion atau pangan, baik dari papan atau rumah atau segala sesuatunya itu mau datangnya dari Muslim, bukan Muslim ataupun dari Israel itu mereka tak peduli. Nah, tetapi kan ada kepentingan politik juga gitu, agama yang dibawa ke ranah politik. Sebab ini menyangkut dengan ideologi yang dibawa oleh presiden pertama, yaitu neokolonisme, neolim, yaitu tentang kontrak sosial. Dulu kan Indonesia ada di bawah Jepang. Jepang itu kerjasama dengan Jerman dan Turki, ya gitu. Fasisme lah, itu grup fasisme. Dan di sana juga di Jerman ada pembantaian orang-orang Yahudi. Nah, cuma kalau Jerman itu cepat melupakan dengan terjadinya Perang Dunia Kedua, Jerman kalah, lalu melupakan, berbalik arah, jadi pro Barat kan gitu. Jadi sudahlah gitu. Nah, beda dengan halnya Indonesia gitu. Indonesia setelah ada kejadian Perang Dunia Kedua, misalnya Jepang sudah ada dengan kontrak Amerika kan gitu. Untuk memajukan satu negaranya saya tidak bisa kekeh dengan satu politik negara saya kan gitu, maka beralih pandangannya ke Amerika. Nah, beda halnya dengan Indonesia, yaitu terpapar satu pemahaman bahwa orang-orang yang memang pro Barat itu kolonialisme, padahal tidak. Dan itu mungkin itu juga dari hal-hal pendidikan. Nah, itu agama yang dibawa ke arah politik, yang dijadikan satu alat untuk mendoktrin agama mayoritas ini. Jadi membenci hal yang datangnya dari Amerika, lalu sekarang koloninya kan Israel, maka membenci dari Israel gitu. Itu yang menjadi permasalahan, yaitu agama dibawa ke ranah politik dan dijadikan ideologi bangsa oleh Bapak Presiden yang pertama kan gitu. Nah, itu sebenarnya hal mendasar Indonesia itu. Terus lagi begini ya, mohon maaf agak ini. Di Indonesia itu ada peribahasa Sunda gitu ya, saya ingin peribahasa Sundanya gini kan gitu. Pulung nu alusna, picen anu gorengna gitu. Jadi artinya gini, ambil yang bagusnya, buang yang jeleknya. Jadi ini adalah sifat memilah gitu. Misalnya kalau ada yang perlu diboikot rame-rame. Tetapi kalau ini menguntungkan, misalnya dalam hal dunia maya, Google, Facebook, mana mereka rame-rame dijadikan alat dakwah. Iya, kan bahasanya gini, Bro. Kirain peribahasanya gini, Witing Trisno jalanan soko kulino. ya itu gitu. Jadi munafik kan gitu. Kalau memang semua. Tapi kan solusinya gimana di Indonesia itu? Kalau memang memboikot, melarang
aplikasi ataupun internet ya internet yang datangnya dari barat, dari Israel. Kita mana solusinya, beda dengan Cina kan. Itu kembali lagi kepada kemunafikan sebenarnya ini kan gitu. Kalau memang mau menggunakan ya kita jangan sok-sok gimana, jangan munafik lah hidup ini kan gitu. Artinya kalau kita butuh ya butuh, buat apa kita sok-sokan mau boikot itu kan. Kembali lagi kepada agama yang dibawa ranah politik ini bahaya kan gitu, sangat bahaya sekali kan gitu, dijadikan alat politik hari ini kan gitu. Mungkin itu tanggapan saya Bang Pampelnya di malam hari ini. Semoga bangsa kita mulai tercerahkan, tercerdaskan. Salam Sampurasun. Sampurasun Rampes, terima kasih Bung Jatil, luar biasa ini ya. Oke, kita lanjut dulu. Silakan Bung Wandi Piro, gimana komentarnya di Bung Wandi? Iya, selamat malam, salam waras, salam kumur. Paham nggak paham, pokoknya hajar aja. Hajar aja. Iyalah, yang penting masuk lah. Ngeramein channelnya Bro Pavel dia. Ya, kemarin saya lihat juga sih ada sebuah video yang menayangkan tentang ini ya, demonstrasi karyawan Google yang dia bawa ini nih, bawa tulisannya itu no technology for genocide gitu katanya. Ternyata dipecat mereka. Ya mereka nggak menyadari bahwa apa yang dilakukan sama Israel ini kan untuk memberantas teroris Hamas, karena teroris Hamas ini udah berulah dengan membantai masyarakat sipil Israel, bukan cuma masyarakat Israel aja yang di situ kan pada 7 Oktober 2023 kemarin tuh. Dan ini sampai dengan sekarang ini sih memang itu, Bro. Saya juga bingung ya, orang-orang pada demo, nggak cuma yang orang-orang Arab loh, banyak orang kulit putih juga terpengaruh sama mereka, padahal mereka kebanyakan juga nggak ngerti. Ini anak-anak mudanya juga yang ikut-ikutan protes itu ditanya sama jurnalis juga, kamu tahu nggak artinya from the river to the sea itu? Dia nggak ngerti ternyata. Dia nggak ngerti bahwa itu maksudnya adalah tujuannya justru sebaliknya. Kalau mereka menuduh Israel melakukan genosida dengan kata-kata atau kalimat from the river to the sea, itu artinya juga mau membantai Israel juga, karena itu kalau itu dijalankan artinya ya Israel tidak punya wilayah lagi, berarti harus dikuasai sama Palestina artinya gitu ya. Gitu Bro Pavel. Jadi kalau misalnya ini Google taken kontrak sama Israel berjumlah $1 miliar dolar Amerika ya, banyak banget itu ya. Ya itu urusan mereka. Lah Google sendiri kan pemiliknya juga ini kan orang Yahudi juga. Banyak kan orang Yahudi kan. Dan ini karyawan-karyawan yang memprotes itu, ya kepentingan mereka itu sebenarnya apa? Kalau misalkan mereka mau menghalangi bosnya mau kerjasama dengan Israel atau mau kerjasama dengan siapapun, itu kan bos, itu uang-uangnya bosnya, ngapain dia protes gitu ya. Sekarang ketika dipecat, ya apa mau dikata? Ya mereka yang bayar bulanan mereka kan Google. Lah Google mau kerjasama sama Israel, mereka demo. Ya lagian demonya juga ya gitu, mereka nggak ngerti apa yang dimaksud dengan demo-demo antisemitik kayak begitu. Kalau mereka menghendaki untuk terjadinya perdamaian di atas bumi ini, harusnya mereka juga mengutuk aksi serangan Hamas juga, bukan hanya mengutuk Israel hanya karena Israel membalas aksi serangan Hamas ketika itu kan. Dan ini yang terjadi akhirnya merambat ke Iran, karena Iran ini sendiri adalah dalang dari semuanya ini ya. Nah ini kita nggak pernah tahu bagaimana nanti ke belakang perang antara Israel dengan Iran ini, karena kemarin ternyata memang benar yang dianalisa sama Bro Raja Uti, bahwa Israel melakukan serangan itu ada pesan tersembunyi, tersirat gitu ya. Sebenarnya bukan tersembunyi juga, tersirat dan jelas sebenarnya itu pesannya. Kemarin juga saya sempat mendengar statement dari Jonathan siapa itu ya, juru bicaranya IDF itu, Jonathan siapa ya, lupa, pokoknya Jonathan lah, pokoknya depannya Jonathan gitu ya. Itu mengatakan bahwa aksi serangan Israel terhadap Iran yang menggempur kawasan Isfahan itu sebenarnya punya pesan penting untuk Iran, bahwa sebenarnya Israel mampu menyerang fasilitas-fasilitas yang berbahaya seperti halnya situs-situs nuklir yang dipunyai sama Iran, atau bahkan mungkin langsung ke jantung pemerintahan Iran misalnya di Teheran. Mampu Israel sebenarnya, tapi Israel dengan melakukan serangan terbatas seperti itu memang tujuan Israel sebenarnya, mereka ngajakin Iran untuk damai, udahlah kita nggak usah lanjutin peperangan ini, lagi percuma, nanti akan menjadi perang yang lebih luas lagi, akan menjadikan timbul perpecahan atau peperangan di tingkat regional di kawasan Arab tersebut, dan bisa melibatkan banyak-banyak negara mungkin, dan akan menimbulkan kehancuran, bahkan mungkin bisa jadi ini akan menjadi pemicu perang dunia ketiga. Jadi artinya Israel ini sudah berbaik hati dalam tanda kutip terhadap Iran. Kalau misalkan Israel kemarin mau melakukan aksi serangan itu dengan tujuan untuk menghancurkan
Iran, gampang saja sebenarnya mereka. Cuman banyakkan kadrun berkomentar, wah ternyata Israel nggak ada apa-apanya. Buktinya menyerang Iran cuma segitu doang. Sedangkan Iran menyerang Israel itu dengan 300 lebih drone dan juga rudal yang diluncurkan. Tapi ternyata kan cuma berapa persen? Cuma 1% aja yang bisa menembus Iron Dome kan. Dan itu ada 99% yang dapat diintercept sama Israel. Bahkan negara tetangganya seperti Yordania juga ikut-ikutan untuk mengintercept rudalnya Iran atau drone-nya Iran gitu ya. Ya, ternyata ada teman lagi di bawah saya, bro. Kita ke teman lain dulu, bro. Mungkin nanti saya sambil ini nih. Nanti lanjut lagi, bro. Sambil nunggu Raja Uti juga. Kira-kira itu dulu, bro, Pavel. Komentar saya. Nanti lanjut lagi boleh lah. Bro Pavel kemana ya? Keluar lagi nih dia. Atau jangan-jangan nih sinyal saya yang nggak kedengaran. Tapi saya ngomong sendiri. Salam Bu Wani Piro. Salam Bu. Tuan rumahnya itu Bu, yang paling atas Bu. Iya Bro Pavelnya mungkin ngambil kopi kali, dikiranya sampean tuh ngobrolnya panjang kali. Oh ini Bu Sati. Jangan dibuka dong, jangan kasih. Oke, iya. Iya Ceng Santi, Ceng Kelitan. Nanti tak panggil namamu yang asli loh. Oke lanjut Bu. Salam dulu buat siapa ini Pak Jati Sunda. Loh kok jadi hostnya aku ya. Terus salam semuanya. Ini Bro Pavelnya ya udah legal bikin kopi. Mungkin aku dikasih giliran gitu aja ya. Bro Wani Piro, giliranmu ngomong sedikit aja ya. Halo. Jangan-jangan sinyalku yang nggak kedengeran. Gimana ini? Apakah bisa didengar? Bisa Bu, lanjut Bu. Oke. Mungkin saya nggak ngomongin masalah perangnya ya, kayak Bro Wani Piro, tapi masalah Google-nya. Betul, saya setuju dengan yang disampaikan sama Bro Jati Sunda. Kalau mereka mau boykot, ya kasih alternatif. Harus ada. Contoh ya itu tuh kayak Cina tadi. Kalau di Cina semua aplikasi atau apa mereka nggak mau, anti banget yang dapat dari Barat. Seperti mereka punya semacam kayak Facebooknya sendiri, mereka punya punya kayak Google-nya, mesin pencari, search engine mereka punya sendiri. Apa mereka punya sendiri nggak masalah lah. Tapi kalau di negara kita, ya tanah air saya itu ya kan nggak ada, mereka nggak ada alternatif juga ya coba. Lalu pengalaman bekerja di Google ya. Suami saya bekerja di Google sebelum pensiun. Beliau sekarang udah pensiun gitu. Pensiun 3 tahun yang lalu. Nah, boro-boro sampai protes ya. Padahal dia bukan pekerja yang karyawannya Google, bukan. Mungkin kalau istilah kita outsourcing ya, karena dia kan sebagai teknisi yang membangun Google extension buildingnya gitu, dia kan di construction company-nya di hire sama Google gitu. Nah jadi bukan karyawan langsung dari Google ya kan, dia di construction company-nya itu. Nah karena membangun Google extension center-nya itu yang ada di state saya, itu pun semua yang karyawan di construction company membangun Google Center itu semuanya mau masuk ke kalau orang itu proyeknya ya, mau masuk ke proyeknya mereka harus melewati security sistemnya itu panjang banget. Kata suami saya, dari parkiran mau masuk ke proyeknya dia, tempat dia mengerjakan itu ada setengah jam sendiri. Karyawannya 2.000, dari electrician, dari bagian aku nggak ngerti ya, aku bukan orang construction soalnya, jangan orang konstruksi. Ada bagian ini melewati itu tuh sampai mungkin ada 1 jam gitu, saking gede proyeknya. Dan begitu masuk di gedung ke proyek tempat mereka bekerja, itu kayak masuk ke airport, semua HP segala macam gadget tuh disimpan, nggak boleh mereka menggunakan perlengkapan yang dari luar, semua sudah disediakan. Terus mereka bekerja, kalau ketahuan mereka mengeluarkan HP-nya, cellphone-nya dari dalam, itu langsung dipecat, langsung di-fire katanya. Segitunya gitu security-nya orang Google. Padahal sama karyawan sendiri itu nggak lagi protes loh, nggak lagi dalam posisi kayak ini karyawan langsung memprotes, padahal itu bukan karyawan dia, outsourcing, itu pun diperlakukan seperti itu. Kalau mau dibayangin, makanya kalau sampai karyawannya sendiri sampai seperti itu, saya udah nggak heran. Mereka strict banget, orang-orang Google itu strict banget sebenarnya.
Saya sampai kalau dulu ditanya suami kerja di mana, saya bilang construction company. Oh gitu, kita nggak boleh mention kata Google, nggak boleh. Katanya itu secret ya, jangan kamu kasih tahu ke siapa-siapa. Sekarang mah udah saya kasih tahu aja, orang sekarang dia udah pensiun. Dan lagi dia bukan karyawannya Google kan, sebetulnya outsourcing. Dia sendiri bilang teman saya baru di fire di apa karena dia mengeluarkan HP-nya, dia mau menelpon atau apa, terus dikira dia mau dikira sama bosnya atau siapa, dikira mau memotret lingkungan tempat kerja, katanya kayak gitu. Langsung di fire gitu, langsung diberhentikan. Dan saya bilang, oh sampai ngomongin di mana dia kerja pun nggak boleh ngomong karena itu secret banget. Saya tahu kenapa sih di sini kita di Amerika ini kita ada persaingan ya. Sorry, sebentar ini dilanjut dulu, aku ada telepon ya, bentar ya. Lanjut dulu, Bro Pavel atau Wani Piro, bentar. Oke, ya memang betul Bu. Di perusahaan-perusahaan besar yang namanya security itu, keamanan ini sangat berlapis-lapis. Yang kan di Google, yang perusahaan besar, di perusahaan-perusahaan yang notabene perusahaan luar itu memang begitu gitu. Jadi mau masuk saja kan ada yang disebut satu alat detonator itu dari awalnya kan. Banyaklah hal-hal yang memang dipergunakan untuk mengantisipasi pencurian data, masuknya teroris kan gitu. Emang itu bagus sekali untuk security-nya. Bang Papel, halo, gimana? Gak kedengaran nih, apakah sinyalnya jelek? Ya kita lanjut kembali nih sambil mengisi rekan-rekan yang lain. Ada hal yang memang mungkin kita harus pahami juga kan gitu. Bagaimana dibutuhkannya suatu keleluasaan dalam hal merambah untuk kemajuan perusahaan. Itu tidak harus terpaku oleh politik dunia. Itu tidak bisa dibatasi oleh politik-politik yang berkaitan dengan masalah keyakinan, pemahaman. Ini kan perusahaan. Kalau satu langkah ini terhenti dikarenakan ada intervensi dari satu wilayah yang berkaitan dengan masalah keagamaan, masalah hal-hal yang lainnya, dan ini tumbuh kembang perusahaan Google tidak akan pesat maju kan gitu. Google juga satu proyek mega besar yang bisa mengalahkan Yahoo, yang bisa menyaingi yang pencarian. Ya itulah satu langkah yang memang wajib diterapkan dalam satu manajemen perusahaan untuk menguasai yang berkaitan dengan informasi kan gitu. Dan harus dipahami pula bahwa wilayah Israel ini kan wilayah strategi. Kalau kita lihat di peta dunia kan itu seperti di tengah-tengah dunia kan gitu. Lautnya ada, terus wilayahnya menguasai bisa ke barat bisa ke timur kan gitu kalau melihat dari teritorial kan gitu. Dan juga orang-orang yang memang merasa dirinya tertindas seperti Israel pasti itu mengeluarkan budidayanya dan itu mengeluarkan satu karyanya supaya mereka tidak diganggu dan tidak diintimidasi oleh negara-negara tetangganya kan gitu. Beda halnya dengan orang-orang yang merasa nyaman kan gitu. Tidak akan mau mengeluarkan potensi-potensi yang ada dirinya sebab dia sudah merasa nyaman. Beda dengan Israel kan gitu. Itulah mungkin kelebihan-kelebihan orang yang teraniaya, tertindas kan gitu. Dan kenapa Amerika mendukung sekali dengan pendirian negara Israel ini? Dikarenakan daripada orang-orang Yahudi menyebar di mana-mana, lebih baik di satu titik kan gitu. Walaupun pada intinya di Amerika juga banyak orang-orang Yahudi, di Amerika, di Eropa, di Indonesia juga akan ada kan gitu. Tetapi dengan mereka mempunyai kedaulatan teritorial yaitu negara Israel kan gitu. Minimal mereka berkeinginan untuk menetap di satu itu gitu. Jadi terkonsentrasi dengan wilayah tertentu gitu. Mungkin itu kepentingan Amerika juga kan gitu. Lalu Jerman dulu juga begitu kan gitu. Mengeluarkan Israel dari Eropa itu kan ada kerjasamanya dengan Inggris kan gitu. Maka dibuatkanlah wilayah, kan bukan dibuatkan sebenarnya, mereka kembali ke wilayah nenek moyangnya yang di sana kan gitu. Peninggalan dari Abraham. Mungkin itu secuil pendapat saya. Jadi intinya kemanusiaan ini sejaga, jangan melihat basic agamanya dan keyakinannya kan gitu. Semua keyakinan itu kan tergantung dari hati dan jiwanya masing-masing, tidak bisa dipaksakan masalah keyakinan itu. Mungkin itu Bang Paprel. Bung Wani Piro gimana? Oke, Bung Jadi sudah kayaknya Bro Pavel itu niruin aku.
Aku niruin Bro Pavel maksudnya. Nggak tahu nih orangnya kemana. Waduh, jangan-jangan tidur bro. Repot kalau tidur nih. Yang jadiin warung siapa ini? Kumur gitu ya. Artinya kalau namanya kumur-kumur kan yang penting kita ngobrol bebas lah. Paham nggak? Paham nggak paham pokoknya komentar gitu aja lah. Alah, malah ngilang. Diajak ngomong malah ngilang ya wong. Alah jadi Sunda. Ini Bro Pavel gimana ya? Bro Pavel ke warungnya Bro Pavel ya. Masih kalau nggak buka Google mau buka apa gitu ya. Lagi pula juga HP Android sekarang juga pasti ada Google-nya lah. Dan itu aplikasi penting. Aplikasi bawaan HP biasanya gitu kan. Nggak mungkin lah di boycott. Ini aku ngomong sama siapa? aku dengerin. Oh gitu ya. Tapi oh yang di Sandi live juga dengerin sih. Yang di live chat juga dengerin. Cuma aku lupa. Kirain di live chat nggak ada orang. Oke. Ternyata banyak. Oh ini Ratusan. Bro Wani Piro ini Bro jadi Sunda bilang saya turun dulu, dia ada di private chat ngomong gitu. Bro, benar. Aku lah sambil nyambi ini ya ngetik apa nomor HP dulu takut salah sih. Jadi yang telepon nanyain nomor HP. Tapi ngomong-ngomong, Bro, kamu udah punya belum nomorku? Soalnya nomor Telkomselku yang lama itu udah mati ya. Oh, tapi grupnya masih jalan kan Bu? Grupnya masih sepanjang Grupnya masih ya. Ya, berarti masih bisa inilah, masih bisa kalau nanya-nanya mungkin masih bisa lewat grup lah. Ya. Tapi kan Bro Wani Piro nggak ganti nomor dan masih di situ kan? Oh, enggak. Kalau keluar baru nanti saya nggak punya lagi, saya harus nyari lagi. Masih. Tapi nomor saya di situ yang nomor US ada, cuma nomor simpatiku, nomor Indonya udah mati ya. Almarhum. Udah almarhum dari tahun kemarin saja deh. Udah almarhum. Terus ini gimana sih caranya kalau masukin nomor terus kita mau ngirim WA, kita harus kirim WA. Ini temanya ini Bu, Google tekan kontrak sama Israel Bu. Jadi temanya bukan nomor HP. Bukan nomor HP, nanti ini penontonnya Bro Pavel. Oke. Balik lagi. Nanti penontonnya protes Bu. Oke. Lanjut. Terus ya, mau cuma nih Bro Pavelnya kan nggak tahu kemana, jadi ya kita mesti gimana ya? Kalau kita tinggal roomnya nggak mungkin kan, nanti takutnya di roomnya nggak ada yang ngomong gimana ya, kasihan Bro Pavel juga, ini kan juga channelnya Bro Pavel yang sedang dibangun untuk bisa lebih banyak lagi viewernya gitulah ya. Ya sayang sekali di sini kalau misalkan ada Bro Raja Uti, kita mungkin bisa nanya-nanya lebih jauh lagi, kita bisa mengulik apa yang terjadi di Timur Tengah sana, terutama antara Israel dengan musuh-musuhnya atau enemy mereka gitu ya, maksudnya negara-negara sekitar Israel ini kan kebanyakan musuh Israel gitu ya, karena mereka berusaha keras untuk melenyapkan bangsa Yahudi dari kawasan Timur Tengah, terutama di negara mereka yaitu Israel gitu ya. Dan sepertinya karena Israel memang bangsa yang diberkati Tuhan, pastinya mereka akan tetap eksis sampai selama-lamanya, walaupun banyak musuh-musuh yang mencoba untuk membinasakan mereka, menghancurkan mereka dari sisi kanan, kiri, depan, belakang gitu ya. Sampai Iran begitu ininya ya, begitu konsennya untuk melakukan itu dengan membuat proksi-proksi seperti Hamas, Houthi dan Hezbollah gitu ya. Tapi rupa-rupanya Israel sampai dengan sekarang ini masih bisa menunjukkan tajinya. Iya, benar Bro Wani Piro. Ini keteteran gitu ya. Maaf bro, aku potong sebentar. Aku mau kasih tahu ini sambil baca di live chat. Yang menanyakan linknya silahkan scroll ke atas, karena kita cuman ini soalnya kita cuma tamu, jadi kita nggak bisa. Oh ya. Kalau misalnya nanya link, kalau scroll ke atas biasanya udah kelewat Bu. Kalau misalkan yang di atas linknya itu udah jauh gitu ya, udah ketinggalan gitu ya, udah banyak yang chat lagi, itu biasanya memang nggak nggak bisa di scroll gitu. Jadi gimana ya caranya ya? Bisa. Gini. Jadi buat yang di live chat yang mau masuk silahkan scroll ke atas, paling atas itu. Tadi saya juga kayak gitu, scroll paling atas, nanti ada linknya Bro Pavel bisa masuk ke sini. Cuma masalahnya memang benar, kalau sudah masuk, terus yang menaikkan kan harus Bro Pavel. Kita tetap nggak bisa naikin. Oh ya juga ya. Iya, kita tetap nggak bisa naikin. Jadi tetap menunggu. Kenapa ya? Apa ketiduran ya beliaunya? Gimana sih? Buka lapak tapi warungnya ditinggal. Dan kelamaan Bro Pavel, ini tamunya banyak yang pengen naik nih. Iya harusnya dipin, bener. Ini Foxbox bilang lupa dipin. Kalau dipin kan
nggak perlu scroll gitu. Ya, Atau nih bro profilnya pingsan apa gimana? Aku takutnya mau apa namanya ya kayak semacam host lah maksudnya. Takut salah gitu bro. Mbak, mau ini mau ada bilang raja. bro tapi Di kebawa live bro. di live chat ada Nggak, Raja maksudnya Uti. maksudnya gini. Ini kan hostnya bro Pavel. Kalau misalkan saya apa handle gitu kan nggak enak juga tanpa izinnya bro Pavel gitu loh. Iya, cuma Cuman yang masalahnya betul begini Bro Wani Piro. Ini Raja Uti ada di live chat saya baca. Linknya nggak ada di share. iya. Ya terus kalau misalkan kita kasih link juga kita nggak bisa naikin ya. Nah itu masalahnya Iya. itu Raja Uti. Itu Kalau masalahnya. Ibu Karena- sih suka bikin masalah. Jadi masalahnya itu. betul. Iya. Jadi kecuali kalau kita dijadikan admin juga. Kan Oh gitu. ya kalau kayak stream biasa saya bisa naikin orang jadi admin juga, jadi bisa ikut naikin. Kita kan waktu itu maksudnya sekarang saya cuma tamu dan Bro Wani Piro juga tamu, jadi kita nggak bisa Iya, naikin orang karena di profilnya Tamu yang nggak tahu diri. kamunya ngomong dewe. Tamu yang nggak tahu diri. Ya. Oke, Bro Wani Piro, aku nggak bisa ngomong panjang masalah itu Israel dan Palestina segala macam. Ya Bro aja yang ngomongin. Kalau masalah Google sedikit banyak karena saya di sini dulu pernah Ya. jadi keluarga Ya, Google. Cuman ini ya. Itu doang. Buat teman-teman yang dengerin komentar saya, jangan dipercaya 100% karena apa yang saya sampaikan sebenarnya ya hal yang apa ya? Sebenarnya umum-umum saja sih. Kita juga bisa cari informasinya di internet di YouTube terutama gitu ya. Banyak sekali informasi yang datang dari channel luar negeri terutama gitu ya. Terus juga cuma ya memang begitu Bu. Masalahnya kita di Konoha itu banyak sekali informasi yang berseliweran yang itu dari media mainstream yang ternyata itu mereka suka sekali dengan menyuarakan hoax gitu loh ya. Jadi berita yang ada yang sesungguhnya itu dari sana seperti ini dipelintir menjadi seperti ono gitu ya. Jadi sesuai dengan kemauan mereka. Jadi mungkin itu maksudnya untuk menaikkan viewer mereka mungkin ya karena dan juga untuk menyenangkan kadrun barangkali seperti itu gitu ya. Ya seperti itu. Jadi makanya Bro Pavel punya inisiatif untuk apa ya meluruskan dari berita-berita yang ada di negeri Konoha ini yang banyak yang melenceng gitu ya. Makanya kita juga ada beberapa narasumber kayak Rocky Gemblung, satunya Bro Raja Uti itu kita kadang-kadang suka ngobrol di sini. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang pengen naik ke sini, mohon maaf karena saya bukan host, jadi saya nggak bisa naikin kalian karena ya Cuma tamu, kita nggak bisa. Cuman Bro Pavelnya gimana nih ya? Takutnya pingsan ya. Pingsan gak ada yang nolong. sebentar Bro, mumpung aku ingat betul tadi menyampaikan bahwa berita-berita mainstream yang di tanah air dulu nih, pengalaman saya waktu saya masih tinggal di tanah air ya 13-14 tahun yang lalu, kita nggak percaya aja semua berita mainstream ya, maksudnya dari semua TV-TV yang ada di tanah air. Dan sekarang betul, padahal itu menyesatkan gitu ya. Ya mereka punya sekarang kan zaman ada online ya kayak news inilah itulah. Ternyata setelah saya tinggal di Amerika beritanya nggak sama gitu loh. Betul banyak double-nya. Jadi saya bukan kayak saya. Iya. Yang mau saya bilang, jadi saya juga kadang-kadang suka nggak enak juga sih Bu kalau kalau saya berkomentar, terutama saya sendiri ya, saya pribadi kalau berkomentar di channel ini misalnya ya, ya kadang-kadang sih ini ya kadang-kadang sih berita yang ada di luar itu tidak diekspos di dalam negeri gitu ya. Tapi saya berusaha untuk menyampaikan gitu. Cuman nggak enaknya saya kayak sok pinter gitu. Nggak begini Bro, aku sekarang memposisikan diriku kalau aku padahal jadi. Saya cuma double. Iya, gini loh Bro. Seandainya saya memposisikan diri saya seperti warga WNI, maksudnya orang Indonesia yang tinggal di Indonesia dan cuma terpapar berita dari TV-TV aja dan nggak rajin cari berita. Sekarang karena melalui dunia online, internet begitu terbuka, ya yang kita dapatkan itu aja dan nggak tahu apa-apa, kita nggak bisa disalahkan karena yang diketahui ya cuma itu doang gitu loh. Cuma bagusnya sekarang internet informasi segala macam kan nggak terbendung, orang nggak bisa batasin. Emang MUI bisa membatasi orang jangan buka internet, jangan ini kan nggak bisa. Nah untuk orang yang betul-betul mencari informasi yang seluas-luasnya ya, jangan punya tendensi dulu, wah ini pasti hoax, ini no, buka semuanya, cek semuanya. Itu berita di tanah air tuh nggak sama gitu. Dan tadi Bro Wani Piro kan bilang kalau kenapa nggak diberitakan, kenapa begini, kenapa. Kalau aku jadi mereka pun aku akan begitu soalnya Bro, ya kan.
jangan sampai nih orang-orang Indonesia tahu nih sebetulnya begini, jangan sampai lah, gitu kan? Aku, iya kok, maksudnya Dan gini Bu, fenomena yang terjadi di negara Konoha itu kalau kita mengomentari sesuatu yang sedikit banyaknya menyinggung mereka itu, kita mesti hati-hati sih ya. Karena gini ya, Ibu juga pasti dengar lah kemarin beberapa kasus yang terjadi dengan ya pendeta Gilbert atau orang-orang yang sebelum itu juga terjerat hukum gara-gara keceplosan salah ngomong gitu ya kan, akhirnya terjerat hukum. Makanya kita juga walaupun mengomentari situasi yang terjadi di luar negeri, saya juga kadang-kadang harus pandai-pandai mengerem omongan saya lah, jangan sampai saya keceplosan. Ini kan semua juga pastinya sedikit banyak pasti menyangkut ajaran mereka gitu loh, ya. Walaupun itu terjadi di luar negeri dan itu menyangkut negara-negara di luar Konoha, tapi yang jelas itu kan menyangkut agama yang mayoritas di Konoha ini. Jadi makanya kalau misalkan saya komentarnya kurang begitu tajam atau kurang apa ya, mohon maaf untuk teman-teman barangkali agak kecewa atau begitu. Kayaknya udah balik tuh, Bro. Bangun dari pingsan ini. Nah, malah terlempar dia. Malah keluar. Iya. Ya, jadi ngomongin informasi aja. Jadi sebetulnya Tadi udah ini Bro Pavelnya udah aktif tadi. Kepanjang kali. Gini Bro, kita balik lagi katanya harus kembali ke topik ya, ke apa? Back to laptop ya, dari ke komputer. Kan dia kan masalah apa namanya? Google udah tekan kontrak itu. Ya udah masalah informasi dan Google gitu. Sama MUI ya, MUI nggak bisa apa-apa. Jadi kayaknya musuh terberat sama MUI secara apa ya umum dan orang-orang yang sepemikiran dengan mereka itu musuh terbesarnya adalah internet. Itu aja deh kesimpulanku, ya kan? Itu musuh apa namanya, the biggest enemy gitu. Mau bisa apa mereka nggak akan bisa membendung itu, karena buat orang yang cerdas ya nggak usah pinter lah ya, nggak usah pinter, cuma rajin nyari, mauan mencari informasi yang benar, mereka pasti membuka Google sama YouTube. Jadi dua the biggest apa search engine sekarang kan dua itu, Google sama YouTube. Semuanya ada di situ, semuanya ada, ya kan? Iya. Iya Bu, jadi kita berkomentar di sini juga apa ya? Karena mikir-mikir sih, kira-kira komentar saya itu nyinggung perasaan mereka apa enggak gitu ya. Ya, MUI kan memang suka begitu. Kalau misalkan ada sesuatu dengan Israel yang bersinggungan dengan negara-negara Muslim gitu ya, ya terutama Palestina kayak kemarin itu kan segala apa yang dilakukan sama Israel salah buat mereka. Jadi makanya dikit-dikit juga boykot, dikit-dikit dilarang gitu. Kayak kemarin pas Ramadan juga ada korma yang dilarang, korma Israel gitu ya. Juga ada produk-produk yang katanya mendukung Israel juga, kayak CFC juga di boykot gitu ya. Sebentar. Itu serius kurma dilarang? Memang kurma iya, korma Israel itu dilarang dibeli, tapi dimakan sih boleh. Nah, itu hanya itu buahnya apa? Buah yang saya nggak tahu gitu ya. Musim Lebaran kok dilarang, heran aku. Bingung. Bukan korma secara ini Bu, bukan korma semua korma, bukan semua jenis korma yang dilarang, tapi maksudnya khusus korma dari Israel itu yang dilarang atau diboikot gitu ya. Bro Raja Uti, kalau misalkan memang nanti ada waktu untuk bergabung bersama kita dan ngobrol-ngobrol tentang tema ini, mohon bersabar aja Bro Raja Uti, kita tunggu Bro Pavelnya sebagai hostnya untuk kemudian naik lagi, nanti akan membuka linknya dan akan mengangkat teman-teman yang masuk di StreamYard gitu ya, bukan ngangkat gorengan, maksudnya gorengan terlanjur kosongan biasanya diangkat atau ngangkat jemuran. Sorry, bercanda sedikit karena ya gitu lah, saya gugup sebenarnya, cuman harus bagaimana, kita harus handle kan ini program kan sudah terlanjur berjalan dan hostnya terpaksa tadi keluar, nggak tahu kenapa gitu ya. Tadi sempat aktif, cuman kemudian kok keluar gitu ya. Iya, apa karena sinyalnya atau gimana ya? Gini Bro, aku nggak berpikiran buruk sama Bro Pavel, bukan karena dia ketiduran atau beli kopinya di luar kota, enggak. Kemungkinan kalau di sana lagi hujan kemudian listrik mati, kan di tanah air suka gitu kan ya, kalau mati terus mati semua, mungkin Bro Pavel harus nyari power gitu ya, elektrik atau mungkin signalnya kurang bagus gitu atau apa ya kan. Jadi kemungkinan ya kan, saya nggak tahu di daerah mana beliau tinggal kan. Terus jadi ini yang saya baca di live chat, saya bacain dulu karena saya nggak lama lagi juga aku mau turun Bro, mau waduh aku sendirian berarti di room ini. Gimana ini? Nggak Bu,
aku mau Ibu siaran punya channel juga. juga. Ibu, sebentar Bu, saya mau nanya Bu. Ini Bu Santi kan punya channel, jadi tahulah bagaimana cara mengaktifkan dan menonaktifkan YouTube gitu. Nah ini kan channelnya Bro Pavel. Nah saya di sini kan tamu gitu ya, saya nggak tahu bagaimana caranya untuk kalau misalkan saya live dari sini, apakah ini masih terus berlangsung atau bagaimana? Karena di sini kalau misalkan di room itu udah nggak ada orang misalnya, tapi live-nya masih terus berlangsung. Nah ini yang kasihan kan Bro Pavel nanti bisa sampai pagi nih live-nya. Jadi gini. Itu pernah terjadi juga di channel saya. Saya pikir saya udah selesai, saya matikan live-nya, ternyata belum mati gitu ya. Dan akhirnya siaran itu ya udah kosong aja, sepi, sampai saya ingat, kemudian saya masuk lagi ke link itu, masuk ke room itu, saya matikan gitu loh. Ya artinya berarti kan ini live-nya masih tetap akan berjalan terus kan sampai Bro Pavelnya nanti masuk lagi ke ini kan, ke StreamYard gitu ya. Betul. Wah, kasihan nih Bro Pavel ya. Jadi nanti kayak ya anggap aja seperti siarannya Pak Bom itu kan, 8 jam, 10 jam. Jadi siaran itu akan tetap berjalan, tapi ya layarnya black, hitam aja gitu. Kalau memang semua udah keluar. Iya, kalau semuanya turun gitu ya. Ya, padahal ini sebenarnya sih ini ya, kalau misalkan ada teman lain yang misalnya bisa kita ajak ngobrol lah. Ini banyak yang di live juga. Banyak sih pengen masuk. Bro Raja Uti, Bro saya juga tadi di sana juga sempat ini kan nanya gitu. Cuma sayang sekali kita nggak bisa ngangkat gitu ya. Ya dia bilang nggak apa-apa, kita sabar menunggu. Nah lo, berarti Perwani Pira terus aja ngomong, mereka sabar menunggu. Udah ngomong sama siapa, masa sendirian ngomong sendiri tuh ya kayak anu tuh. Nggak apa-apa, gini aja Perwani Piro, ini dibacakan aja live chatnya. Misalnya nih Rob yang paling bawah, Rob ini membalas buat Roxbox ini MUI nggak berani, bacain aja di live chat sambil nunggu Bro Pavel gitu loh Bro. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita sudah menyimak apa yang dibahas oleh rekan-rekan kita dalam video barusan, apa respon teman-teman? Oke, kita tahu bahwa ada permasalahan antara Iran yang diawali dengan Hamas Israel, bukan Israel Palestina ya. Kita harus bisa bedakan, karena selama ini yang didengungkan, diinformasikan bahwa yang bermasalah itu Palestina Israel. Enggak ya, kalau kita mendengar media-media lain, maka yang bermasalah itu adalah Hamas yang nyerang duluan Israel, lalu dibalas balik, kenalah Hamas. Kebetulan Hamas ini sering sekali bersembunyi di balik warga sipil yang ada di pemukiman Palestina. Ya, ketika terjadi serangan balik, maka yang disalahkan kembali Israel. Padahal kita tahu bahwa yang memulai dulu itu Hamas gitu ya. Nah, kalau misalnya juga ada masalah antara Palestina dengan Israel, maka yang terjadi adalah teriak pemboikotan. Ya, boikot segala produk yang bermerek atau yang tergabung di dalam Israel. Tapi lupa diri bahwa yang digunakan, di mana dia hidup, produk yang membuat dia hidup, di mana dia bekerja, itu bisa jadi produknya Israel gitu. Saat teriak, maka yang terjadi adalah saatnya kamu tidak makan gitu loh. Kita tahu teman-teman, sudah banyak informasi yang mengatakan bahwa problem yang terjadi di sana itu bukan soal agama, tapi politik. Lalu apalagi dengan Hamas, kita semua tentu tahu Hamas itu siapa ya. Jadi kenapa akhirnya produk-produk itu yang langsung diboikot? Emang kalau diboikot yang rugi siapa gitu? Yang rugi siapa? Emang langsung runtuh perekonomiannya Israel kalau terjadi pemboikotan yang kau lakukan begitu? Harusnya kita bertanya demikian. Lalu bagaimana kalau terjadi ya? Bagaimana kalau terjadi pemboikotan, lalu banyak dari rakyat Indonesia yang menggantungkan hidupnya bekerja di perusahaan yang bermerek atau berafiliasi atau milik daripada Israel, sudahkah kau persiapkan bagaimana cara untuk melanjutkan hidup mereka? Bisakah kau bayar hidup mereka sehingga kau mudah sekali memboikot barang-barang yang notabene dari Israel, produk Israel? Siapkah kalian? Nah, itu harus kalian pikirkan. Jangan karena kalian sangat nampaknya beragamis, tapi orang lain akhirnya yang tidak berbuat apa-apa tertindas dalam hidup ekonomi mereka oleh karena dalil-dalil yang kalian buat begitu ya. Nah, teman-teman,
Kalau kita dengar tadi bagaimana apa Google ya, Google yang memberikan 1 juta US dollar kepada Israel. Gimana lagi nih? Ya. Kalau Google di boykot atau MUI pro apa tuh boykot, apa yang terjadi? Itu loh, Google yang kalian pakai, yang kita pakai itu loh, ya. Nyata-nyatanya Google kasih sumbangan atau kasih apa itu nama 1 miliar kepada Israel. Terus mau gimana lagi kalian mau buat? Ya, saya sudah bilang berulang kali, saya ini bukan pendukung Israel. Kita bukan pendukung Israel. Kita ini orang Indonesia. Orang Indonesia yang mengasihi Israel, yang mengasihi Palestina, yang mengasihi negara lain atau agama-agama lain gitu. Karena bagi saya lebih penting Indonesia dibandingkan negara lain. Lebih penting bangsa saya ini selamat, bangsa saya ini tentram dibandingkan saya karena saya beragama, maka saya menindas, melakukan cara-cara yang kurang etis baik di negara bangsa kami ini. Saya bukan orang yang fanatik buta terhadap agama, tapi saya memiliki hati yang mengasihi banyak orang. Yang saya lihat bukan karena faktor agama, tapi politik yang dibuat di luar sana. Jadi teman-teman, mari cerdas. Media-media Indonesia, yolah kalian tuh melek lah, jangan terlalu membungkuslah dengan judul-judul yang begitu spektakuler, yang sangat mendiskreditkan atau sangat tendensius mendukung yang agamis gitu ya. Tapi faktanya itu berbeda, terbalik gitu. Janganlah ya. Mari kita memberikan informasi yang sesuai fakta gitu ya. Baik, teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa tertawa, jangan lupa bersyukur kalau kita sehat hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kiranya kasih Kristus yang menyelamatkan umat manusia membuka pintu hatimu untuk percaya kepada Dia. Sampai di sini teman-teman. Bye-bye.